Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak kisah Sunan Bayat yang pernah gila harta sebelum bertemu Sunan Kalijaga. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe dan like diberi kesehatan dan murah rejeki. Sunan Bayat alias Sunan Pandanaran merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Nama Sunan Bayat bahkan disebut di beberapa babat dan cerita agama Islam di Jawa. Sunan Bayat memang tidak termasuk sebagai wali songo. Namun makamnya masih banyak disinggahi pengunjung. Makam Sunan Bayat terletak di perbukitan Gunung Jalbakat di Kelurahan Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Konon, Sunan Bayat hidup pada masa Kesultanan Demak sekitar abad ke-16. Terdapat sekitar 4 versi mengenai kisah Sunan Bayat. Dari seluruh versi itu sepakat bahwa Sunan Bayat merupakan putra dari Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama Semarang. Setelah Ki Ageng Pandanaran meninggal, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai Bupati Semarang kedua. Terdapat sekitar 4 versi mengenai kisah Sunan Bayat. Dari seluruh versi itu sepakat bahwa Sunan Bayat merupakan putra dari Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama Semarang. Setelah Ki Ageng Pandanaran meninggal, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai Bupati Semarang kedua. Dilansir dari buku cerita-cerita legenda di Kabupaten Klaten yang ditulis oleh Danang Susena dan Wisnu Nugroho Aji pada tahun 2020. Pangeran Mangkubumi menjalankan pemerintahan dengan baik dan patuh dengan ajaran Islam seperti mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Sultan Demak Bintara mengetahui hal tersebut. Sultan Demak lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu untuk menyadarkannya. Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang pencari rumput dan pergi ke kediaman Pangeran Mangkubumi dan menawarkan sekeranjang rumput yang dia bawa. Sehingga terjadi dialog antara Sunan Kalijaga dengan sang bupati. "Rumput yang bagus Kisanak, berapa harganya?" tanya sang bupati. Lalu Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi tukang rumput mengatakan, "Rumput ini saya peroleh dari Gunung Jabal Katuan, sebuah tempat yang membawa berkah dan karomah. Anda bisa memilikinya dengan menukar seluruh harta benda yang Tuan Bupati miliki," kata si pencari rumput ini. "Gila kamu. Mana mungkin rumput sesegar ini berasal dari Jabal Kat yang letaknya jauh dari sini. Yang lebih gila lagi, mana mungkin aku menukar seluruh hartaku untuk sekeranjang rumput ini. Ah, pergi kamu." Dengan nada keras sang bupati mengusir pencari rumput ini. Keesokan harinya kembali lagi sang bupati. Didatangi pencari rumput ini dan dialog yang sama terulang kembali. Dialog pun berakhir dengan diusirnya kembali sang penjual rumput. Keesokan harinya kembali sang pencari rumput mendatangi kediaman sang bupati untuk ketiga kalinya. Dialog yang sama pun terjadi lagi. Tapi kali ini sang penjual rumput berargumen lebih kuat sehingga membuat jengkel sang bupati. "Kisanak, mana mungkin ada yang mau membeli rumputmu dengan harga seluruh hartanya?" berkata sang bupati dengan nada yang keras. "Lagi pula dengan jumlah kekayaanku yang tak terbatas ini, aku bisa membeli beratus-ratus, bahkan beribu-ribu keranjang rumput," lanjut bupati. "Anda salah tuan, ada yang lebih kaya dari Anda di negeri ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk tuan sendiri atau saya sekalipun. Allah Maha Kaya dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta ini termasuk kuasanya, yang dapat memberi dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam kedipan mata. Saking kayanya beliau dapat memberikan harta kepada saya yang lebih banyak dari yang tuan punya jika beliau berkehendak." Merah pada muka sang bupati mendengar ucapan bijak sang pencari rumput ini. Kemudian Bupati Semarang ini berkata dengan nada yang tinggi, "Ah, jangan berceramah di depanku Kisanak. Dulu aku memang menyembah Tuhan seperti Tuhan yang kusembah. Tapi, mana hasilnya? Ratusan kali aku bersujud tak juga aku menjadi kaya dan makmur. Terus aku bekerja dan bekerja tanpa menyembah Tuhan. Aku pun jadi kaya. Lihat, tanpa Tuhanmu pun sekarang aku jadi kaya. Aku tak percaya pada Tuhanmu," kata sang bupati. Kemudian pencari rumput ini mengambil cangkul yang dia bawa. Dengan cangkul itu mulailah dia menggali tanah di pekarangan rumah sang bupati. Lalu tanah yang dia gali berubah menjadi emas. Kemudian sang bupati pun merebut cangkul yang dibawa si pencari rumput. Petik 2.
Akan kugali lebih dalam lagi supaya emas yang kudapat lebih banyak dari si pencari rumput. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang bupati pun terkejut karena bongkahan emas yang semula terlihat menggunung tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bongkahan tanah. Sangat mudah pula Gusti Allah mengambil kekayaan dari seseorang dalam satu kedipan mata. Bahkan harta yang Tuan banggakan itu bisa diambilnya saat ini juga, berujar si pencari rumput dengan nada yang penuh wibawa. Sehingga akhirnya, sang bupati menyadari kelalaiannya dan mengetahui kalau sang pencari rumput adalah Sunan Kalijaga. Lalu sang bupati mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintara ataupun atas kemauan sendiri. Sumber-sumber saling berbeda versi, didampingi istrinya, melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selagringging dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Sunan Kalijaga kemudian menyarankan Ki Ageng Pandanaran berpindah ke selatan tanpa membawa harta. Kisah kesaktian Sunan Bayat, mengutuk penyamun jadi manusia domba. Saat berkelana bersama istrinya tersebut terdapat beberapa kisah menarik diantaranya saat dicegat kawanan rampok. Diam-diam, tanpa sepengetahuan sang istri, ia membawa tongkat bambu yang di dalamnya dipenuhi permata. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh seorang yang namanya dikenal dengan Sabang Dalan. "Serahkan hartamu," kata si perampok. "Aku tidak membawa harta," jawab sang pangeran. Perampok itu tidak percaya lalu merampas tongkat sang pangeran. Kemudian sang pangeran berkata, "Ini begal, keras kepala seperti domba saja." Aneh. Seketika kepala Ki Sambang Dalan berubah menjadi kepala seekor domba. Lalu sang perampok meminta maaf kepada sang pangeran. Namun sang pangeran berujar bahwa jika Ki Sambang Dalan ingin menjadi manusia normal, maka harus bertirakat dan bertobat untuk menebus dosanya. Lalu setelah bertobat Ki Sambang Dalan dikenal sebagai Syekh Domba. Akhirnya, ia menyadari dan menyesal dengan segala perbuatannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Sunan Pandanaran mengubah Syekh Domba kembali menjadi manusia. Setelah itu, Syekh Domba diberi tugas mengisi tempat wudhu pada padatan atau gentong di masjid yang berada di puncak bukit Jabal Katbayat. Lalu setelah bertobat Ki Sambang Dalan dikenal sebagai Syekh Domba. Sementara sang pangeran Mangkubumi lalu menetap di Tembayat, yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya dia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu dia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Semula, Ki Ageng Pandanaran adalah orang yang selalu mendewakan harta keduniawian. Berkat bimbingan dan ajaran Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran bisa sadar dari sifat buruknya. Akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya, dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Akhirnya, Ki Ageng Pandanaran berhasil sampai dan menetap di Bayat. Saat ini, makam Sunan Pandanaran ramai dikunjungi orang untuk berziarah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Cukup sekian dan saksikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.